kita lihat dia nendang salto, nggak kena, nyerempet kepala, nyerempet. Iya. Tapi memang membahayakan ya. Memang tendangan ke salto itu membahayakan, tapi di sini patut diperdebatkan karena pemain Sulawesi Tengah itu dia membelakangi pemain dari Aceh. Jadi dia tidak melihat pemain Aceh datang dari belakang, sedangkan dia sudah salto untuk menendang bola, dan itu jelas bukan kesengajaan, dan itu patut diperdebatkan kalau misalkan kartu merah langsung. Tapi kalau itu kartu kuning ya masih sangat wajar ya. Tapi saya lihat tadi dia kena kartu. Oh, bola itu walaupun akhirnya ngenain kaki lawan, tapi dia udah menahan kakinya. Tuh, dia ditahan. Bola dulu yang kena. Ya, kalau seperti ini kan, kalau seperti ini ya harusnya nggak layak. Nah, kartu kuning pun nggak layak. Apalagi ini kartu merah langsung. Karena bola dulu yang kena. Dia kecuali nggak kena bola, ngenain kaki. Nggak ada sentuhan. Aduh, nggak ada sentuhan. Ya pantas aja marah ya pantas marah, tapi nggak wajar kalau harus memukul. Itu sangat-sangat nggak wajar sekali. Saya sangat menyayangkan ada pemain yang berani memukul wasit. Terlepas dari apapun itu keputusan wasit, ya tidak sepatutnya, tidak sepantasnya seorang pemain berani menyentuh aja nggak boleh, apalagi memukul. Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, lagi-lagi dan lagi musibah atau bencana menimpa persepak bolaan tanah air. Kali ini datang dari penyelenggaraan PON 2024, khususnya di cabang olahraga sepak bola, yaitu pada pertandingan antara tim PON Aceh melawan tim PON Sulteng atau Sulawesi Tengah. Ya, dalam pertandingan ini terjadi beberapa keputusan wasit yang menyebabkan pemain dan ofisial tim dari Sulawesi Tengah yang merasa kecewa, dan puncaknya adalah mereka melakukan WO ya. Dan di pertandingan kali ini terjadi 3 kartu merah untuk tim Sulawesi Tengah. Dan mari kita bahas ya, biar teman-teman nanti bisa menyimpulkan apakah ini kesalahan dari wasit atau memang ini sudah sepantasnya buat diberikan kartu merah langsung oleh wasit ya. Jadi beberapa kejadian ini ya kalau menurut saya sih kontroversi, cuman nanti teman-teman bisa lihat sendiri videonya dan bisa untuk menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi, kenapa pemain dari Sulawesi Tengah sampai memukul wasit. Dan saya tegaskan di sini ya, memukul wasit itu memang sangat amat dilarang dalam dunia sepak bola. Wasit itu adalah hakim pertandingan, dan kalau di dunia pengadilan ya, hakim itu disebut yang mulia karena beliau ini mewakili Tuhan dalam memberikan keadilan. Dan selayaknya pemain harusnya percaya kalau toh nanti ada hal-hal yang merugikan, bisa dilakukan protes, tapi jangan sampai menyentuh apalagi memukul wasit, karena hukumannya ini sangat-sangat besar sekali ya. Bisa jadi hukuman minimal 6 bulan tidak boleh bermain di sepak bola Indonesia, dan maksimalnya bisa seumur hidup tidak boleh bermain di Indonesia. Dan itu nanti impactnya ke pemain sendiri, dia akan kehilangan masa depan di dunia sepak bola, dan itu saya sangat sesalkan. Walaupun tetap sebenarnya mereka melakukan itu karena terpancing emosinya, karena merasa dizolimi ya dalam pertandingan, dan itu membuat
emosi mereka meledak, apalagi mereka adalah pemain muda, pemain yang sangat muda yang memiliki masa depan yang cerah ya di dunia sepak bola, dihancurkan oleh oknum-oknum dalam pertandingan tersebut. Saya nggak nyebut wasitnya karena bisa jadi itu adalah organisasi dan patut dicurigai, dan harusnya tim mafia anti sepak bola turun di situ karena itu patut dicurigai ada mafia di dalamnya, ada pengaturan di dalamnya. Dan saya speechless ya kalau menyebutkan tentang hal-hal seperti ini, sungguh-sungguh sangat menyedihkan. Ya semoga saja ini nanti menjadi pembelajaran, PSSI harus mengusut tuntas ya tim mafia anti sepak bola yang dihuni oleh pakar-pakarnya ya, ahli-ahli di kepolisian, harusnya bisa mengusut tuntas ini. Jadi semoga kedepannya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ya, apalagi yang melibatkan pemain-pemain muda seperti ini. Jadi kasihan mereka, kasihan, benar kasihan. Oke, mari kita lihat ya apa hal-hal yang terjadi. Kenapa sih pemain-pemain Sulawesi Tengah kena kartu merah sampai 3 kali dan diberikan penalti oleh wasit? Kaki memang hampir mengenai kepala kalau saya. Tapi kita lihat lagi ya tayangan ulangnya. Langsung kartu merah tuh. Ini kartu merah langsung atau kartu kuning kedua saya nggak tahu. Cuman dari sini nih langsung kartu merah. Kalau kartu kuning dua kartu kuning jadiin satu biasanya di situnya. Langsung kartu merah ini. Kita lihat. Dia menang salto, nggak kena, ngerempet kepala. Ngerempet. Iya. Tapi memang membahayakan ya. Memang tendangan ke salto itu membahayakan, tapi di sini patut diperdebatkan karena pemain Sulawesi Tengah itu dia membelakangi pemain dari Aceh. Jadi dia tidak melihat pemain Aceh datang dari belakang, sedangkan dia sudah salto untuk menendang bola, dan itu jelas bukan kesengajaan, dan itu patut diperdebatkan kalau misalkan kartu merah langsung. Tapi kalau itu kartu kuning ya masih sangat wajar ya. Tapi saya lihat tadi dia kena kartu merah langsung. Dan kalau misalkan dia kartu kuning masih bisa dimaklumi ya kalau menurut saya, karena memang tendangan salto itu membahayakan ya, apalagi perebutan di tengah gitu. Lah, cuman masalahnya ini membelakangi pemain dari Aceh. Dia nggak ngelihat ada pemain dari Aceh di situ, dia ngambil pakai kepala, dan pemain dari Sulawesi Tengah dia mengambil pakai kaki dengan cara salto. Nah, hal seperti ini mungkin mereka masih bisa menerima apabila itu kartu kuning, dan saya rasa kalau kartu kuning itu sangat wajar. Cuman kalau kartu merah langsung ya masih bisa diperdebatkan lah, kita masih oke lah di situ mungkin. Ini karena kaki hampir mengenai kepala ya, intinya kaki kan nggak boleh ngenain kepala kecuali itu berhadapan-hadapan. Dia saling berhadapan, dua pemain ini, yang satu ngangkat kakinya terlalu tinggi, yang satu pakai kepala, itu ngenain kepalanya ya itu layak langsung dapat kartu merah. Tetapi ini kan nggak berhadapan-hadapan, yang satu membelakangi, yang satu merebut bola pakai kepala, dan ya itulah yang terjadi. Tapi oke lah, ini masih debatable ya, masih bisa diperdebatkan. Lanjut ya untuk kejadian selanjutnya.
Nah, lagi-lagi nih ya, lagi-lagi ini kartu merah langsung. Nah, kita lihat ya, ini emang berbahaya, tapi kita lihat ngenain bola nggak. Kalau ngenain bola ya harusnya nggak kartu merah. Coba lihat, bola dulu atau kaki dulu yang kena. Soalnya wasitnya juga dari jauh ya, dia nggak terlalu dekat gitu. Kita lihat ya, Suku juga sangat-sangat marah ya. Dan ini ya, kalau pemain protes harusnya sudah diajarin ya, jangan sampai menyentuh wasit, walaupun itu dengan sentuhan sekecil apapun, jangan sampai menyentuh wasit, karena itu pelanggaran. Dan harusnya kalau menyentuh wasit dapat kena hukuman ya, hukumannya berat kalau di luar negeri. Nggak boleh kalau menyentuh wasit. Oh, bola itu walaupun akhirnya ngenain kaki lawan, tapi dia udah menahan kakinya tuh, dia ditahan, bola dulu yang kena ya. Kalau seperti ini kan, kalau seperti ini ya harusnya nggak layak kena kartu kuning pun nggak layak, apalagi ini kartu merah langsung karena bola dulu yang kena. Dia kecuali nggak kena bola, ngenain kaki. Ini juga setelah mengenain bola dia menahan kakinya. Tapi ya kalau menurut saya ini nggak pantas kena kartu merah pemain Sulawesi Tengah. Pantesan pemainnya sangat-sangat emosional ya, protesnya sangat-sangat sangat-sangat emosional karena ya dia merasa bola yang kena. Kenapa kena ganjaran kartu merah? Dan ini nih, SDM wasit-wasit kita itu mungkin kurang memadai untuk memimpin pertandingan yang levelnya tinggi. Apalagi ini kan babak 8 besar antara tuan rumah Aceh melawan Sulawesi Tengah, dengan antusiasme supporter yang sangat besar. Tekanannya buat wasit, buat pemain itu pasti sangat besar. Dan harusnya di level seperti ini, wasit yang diturunkan adalah wasit dengan kapasitas yang bagus, dengan track record yang bagus. Dan tadi saya juga membaca berita dari Kompas ya, katanya wasit yang pimpin laga Aceh versus Sulteng berbeda dengan di line up. Ya, saya bacakan ya beritanya. Manajer tim sepak bola Pekan Olahraga Nasional PON Sulawesi Tengah atau Sulteng, Susik, mengungkapkan kejanggalan terkait pergantian wasit dalam pertandingan melawan Aceh. Menurutnya wasit yang memimpin pertandingan berbeda dengan nama yang tertera di line up. Susik mengatakan 5 menit sebelum pertandingan mereka menerima line up yang mencantumkan nama wasit Ahmad Hafid Hilmi. Namun ketika pertandingan dimulai, wasit yang bertugas adalah Eko Agus Sugiharto yang baru diketahui pada pagi hari. Kami disodorkan line up di ruang ganti 5 menit sebelum kick off atas nama Ahmad Hilmi. Jadi kami tidak tahu yang mana wajah Ahmad Hilmi dan yang mana Eko, jelas Susik kepada media di Banda Aceh Minggu 15 September 2024. Ia menambahkan perubahan nama wasit baru diketahui pagi hari ketika LO atau License Officer mengantarkan line up baru. Kami akan menyampaikan informasi ini ke PSSI Pusat. Ada kecurigaan soal pergantian wasit, tapi saat itu kami tidak menaruh curiga karena tidak tahu siapa Eko dan siapa Ahmad, ucapnya. Menanggapi hal ini, Ketua Bidang Pertandingan PB PON
ke-21 wilayah Aceh, Teguh Banta Nazullah, menyatakan pihaknya menyerahkan masalah tersebut kepada PSSI untuk ditangani. Ya, yang seperti saya sampaikan sebelumnya ya, ini harus diusut tuntas. Hal-hal seperti ini harus diusut tuntas buat kemajuan sepak bola Indonesia, dan saya harap Satgas anti mafia sepak bola juga diturunkan di situ. Karena ya patut dicurigai ya, ini ada mafia di belakangnya. Karena pertandingannya seperti ini. Kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi untuk kartu merah selanjutnya. Ini lihat. Itu langsung. Nah, ini wasitnya ini terlepas dari penalti enggaknya ya, terlepas dari penalti atau enggaknya, begitu wasit meniup peluit tanda penalti, dia nggak perlu berlari ke tengah titik penalti, dia cukup nunggu keadaan tenang, panggil pemain, atau kalau dia mau ngasih kartu, kasih kartu, nggak usah lari ke titik penalti. Dia lari ke titik penalti langsung dipukul sama pemain Sulteng. Dia juga, menurut saya wasit ini belum begitu bagus ya, belum begitu bagus. Ketenangannya dalam memimpin sepak bola masih kurang ya. Ya, ini pandangan saya nggak tahu kalau pandangan teman-teman semua. Tapi kita lanjutkan. Kenapa ini penalti, kita lanjutkan ya. Nggak ada sentuhan. Aduh, nggak ada sentuhan. Ya pantas aja marah ya, pantas marah, tapi nggak wajar kalau harus memukul. Itu sangat nggak wajar sekali. Saya sangat menyayangkan ada pemain yang berani memukul wasit. Terlepas dari apapun itu keputusan wasit, ya tidak sepatutnya, tidak sepantasnya seorang pemain berani menyentuh aja nggak boleh, apalagi memukul. Itu sangat disayangkan, dan harapan dia untuk masa depan di sepak bola saya rasa udah punah, sudah hancur, sudah nggak ada harapan lagi untuk mengembangkan karir di dunia sepak bola kalau seperti ini. Dan wasitnya saya rasa harusnya juga udah pupus, sudah nggak ada lagi pertandingan yang bisa dia pimpin di wilayah Negara Kesatuan Indonesia. Ya, patut. Saya berharap PSSI sama Satgas mafia anti perjudian kayak anti mafia sepak bola turun di situ. Dan ini sangat disayangkan sekali. Pertandingan usia muda, dan seharusnya dalam pertandingan, apalagi ini pertandingan PON ya, fair play, sportivitas, persaudaraan, itu yang dijunjung tinggi. Tidak semata-mata prestasi. Fair play itu utama. Pemain Aceh kalau nggak merasa dilanggar ya jangan jatuh. Itu fair play ya, ya. Kalau kompetisi sama antar klub profesional, ada diving, itu mah wajar ya. Kalau ini pertandingan antara PON, di situ dijunjung tinggi persaudaraan untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Dan di situ pengawas pertandingan, pengadil pertandingan seharusnya juga melakukan menjunjung tinggi fair play utamanya ya. Jangan seperti ini. Ya, ini sekali lagi pendapat saya pribadi.
Karena melihat seperti ini ya, saya sungguh sangat prihatin ya, sangat sedih. Ada lagi pertandingan seperti ini. Saya kira cuma pertandingan antar kampung ya yang seperti ini, ternyata ini levelnya PON. Kalau pertandingan antar kampung ya sudah sering sekali pertandingan antar kampung saya lihat perkelahian, tawuran. Makanya sebenarnya saya prihatin. Saya makanya kalau pertandingan antar kampung itu juga bukannya nggak pengen lihat ya, sebenarnya pengen menyaksikan, cuman yang nggak saya senang itu tawurannya itu. Ini pertandingan PON loh, nasional. Seperti ini ada pemain yang berani menyentuh, bahkan memukul wasit sampai wasit itu pingsan. Luar biasa. Harusnya ya, mungkin saya nggak tahu di dalam tim mereka, di official tim mereka ada nggak psikiater gitu ya, psikiater yang harusnya memberikan nasihat-nasihat gitu ya, memberikan masukan biar psikis mereka nanti saat pertandingan nggak goyang gitu ya, nggak out of control ya. Harusnya juga semua tim mempunyai psikiater, karena saya rasa ini pemain sudah lost control, emosinya yang diutamakan sampai dia berani memukul wasit. Harusnya menyentuh aja nggak boleh, cuman menyentuh, ini memukul. Sangat disayangkan sekali, dan itu membuat masa depannya hancur di sepak bola. Dia nggak ada lagi harapan untuk bermain di sepak bola Indonesia. Saya rasa dia nggak akan ada harapan itu. Sangat disayangkan. Padahal dia masa depannya tadinya cerah, begitu bertanding, dalam satu pertandingan, satu momen membuat semuanya hancur, membuat impiannya punah. Saya nggak bisa berkata apa-apa ya, selain sangat menyayangkan kejadian ini. Oke, lanjut kita saksikan ya. Kepala ya pingsan lah, karena dia bukan petinju aja ya, yang sering dipukul ya. Mungkin kalau dia lagi nggak siap dipukul bagian kena rahangnya kayaknya tadi, ya pingsan. Ya, kartu merah wajar kartu merah ya. Dan nggak cuma kartu merah, pasti sanksi berikutnya menyusul. Dan ini kita lihat Zulkifli Syukur ya, pelatih Sulawesi Tengah, sangat marah sekali. Kita dengarkan dia ya. Yang panik siapa? Bukan Aceh. Tapi kalian sebagai pengadil di dalam yang panik. Saya tidak. Saya juga di cadangan. Saya begini. Saya jangan bicara. Saya pelatih muda. Ya, Bapak juga, Bapak pengadil juga, Bapak wasit muda. Saya pikir tujuan kita sama-sama ingin membangun sepak bola, terutama pemain-pemain muda. Ya, bagaimana kita membangun mereka, tetapi kasihan mereka yang mau berkembang ke level senior, kalian hancurkan, rusak mentalnya. Menarik ya, Zulkifli Syukur sebagai pelatih muda juga bagus. Dia menunjukkan jiwa kepemimpinannya terhadap anak-anak muda yang dia bawa ke PON. Dan dia juga sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit tentunya. Makanya dia juga bilang tadi, saya pelatih muda, Bapak wasit juga pengadil muda, tujuannya sama, untuk memajukan sepak bola Indonesia supaya bisa berkembang, supaya menjadi lebih baik. Tetapi dengan apa yang mereka lakukan saat ini, semuanya hancur. Menghancurkan masa depan
pemain-pemain muda terutama yang dari Sulawesi Tengah itu impian mereka buyar, hilang seketika. Apalagi tadi yang dapat memukul wasit itu ya, itu pasti udah nggak punya harapan di dunia sepak bola. Dan pemicunya apa? Pemicunya adalah wasit. Dan selain pemicunya wasit adalah ketidakmampuan dari manajemen Sulawesi Tenggara ya, karena dia tidak memberikan bekal yang memadai supaya jadi memungkinkan anak asuhnya itu tadi memukul. Kalau misalkan diberikan bekal yang memadai ya dari psikiater itu, mungkin nggak akan terjadi sampai memukul. Tetapi ya itulah ya emosi saat yang akan dia sesali seumur hidup. Pasti menyesal seumur hidup. Dan semoga kejadian ini tidak terjadi lagi. Semoga kita dengan adanya PON itu wadah pemersatu bangsa sebenarnya. Apalagi sekarang ada di Aceh, di ujung paling barat provinsi kita, melawan Sulteng yang ada di bagian timur negara kita. Jadi harusnya ya fair play, persahabatan itu yang diutamakan. Kalau sudah begini, mau bagaimana lagi ya? Mau bagaimana lagi? Ya kalau misalkan dalam dunia sepak bola ini pengen salah satu daerahnya pengen merebut medali emasnya, ya dikatakanlah dari awal kita di sepak bola ini hanya have fun, nggak usah kita mengeluarkan seluruh kemampuan gitu kan. Kita hanya have fun untuk senang-senang aja, dan nanti medalinya udah kita atur buat si A, si B, si C gitu kan. Ya udah diumumin dari awal, jadi mereka juga tahu, anak-anak muda kita udah tahu. Toh ada dulu ya beberapa di cabang olahraga apa, kalau nggak salah di SEA Games deh. Jadi salah satu cabang olahraga diserahkan buat tuan rumah sebagai perebut medali emas buat penghargaan ya. Ya nggak apa-apa kalau dari awal sudah dikasih tahu dan atlet-atlet juga menyetujui. Tapi kalau kayak gini kan, ya siapa yang disalahkan? Saya nggak tahu tuh. Kita nggak tahu ya siapa yang harus disalahkan. Karena pemain cuma melakukan apa yang dia cita-citakan, apa yang harus dia lakukan. Mereka ya dari daerah, impian mereka itu bermain di PON, itu merupakan suatu kebanggaan. Mewakili daerahnya, apalagi sampai bisa merebut medali buat daerahnya, itu adalah kebanggaan anak muda. Dan sekarang hancur semuanya, hancur. Khususnya untuk Sulawesi Tengah ya, hancur dia udah. Hancur harapannya, kasihan. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan ya penjelasan dari pihak penyelenggara ya, kenapa hal ini bisa terjadi. Mudah-mudahan ya hal ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari ya. Ini ada tanggapan ya khusus untuk pertandingan antara Aceh melawan PON Sulteng. Pertandingan ini pada awal mulanya berawal dengan baik, jalan biasa. Kemudian pada setengah main pertama itu sudah terjadi satu keputusan yang tidak sinkron antara wasit dengan pembantu wasit, sehingga wasit memutuskan untuk tetap berjalan sedangkan pembantu wasit mengangkat bendera. Nah, ini
menimbulkan sedikit kegaduhan sehingga ada terjadi pelemparan walaupun tidak banyak, dan pelatih sepak bola tim dari Sulawesi Tengah berupaya untuk protes tentang keputusan itu dan mendapatkan lemparan yang kemudian terjadi, yang bersangkutan masuk ke lapangan di mana permainan ini lagi jalan. Dampak dari itu, maka pelatih dari Sulawesi Tengah ini terpaksa dikasih kartu kuning dan harus keluar dari lapangan. Ini adalah setengah main yang pertama. Kemudian masuk ke istirahat, masuk ke lanjutan di setengah main yang kedua. Dalam posisi 1-1, ada satu keputusan yang dianggap banyak orang kontroversial, yang berakibat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh salah satu pemain Sulawesi Tengah terhadap wasit, sehingga wasit sempat terjungkal dan dilakukan penanganan oleh medis, dibawa ke rumah sakit, sampai sekarang masih ada di rumah sakit Zainal Abidin dalam rangka recovery. Dari peristiwa ini, kami sudah koordinasi dengan technical delegate. Dengan sendirinya technical delegate sudah melaporkan kepada induk cabang olahraga PSSI. Kami sepaham, sependapat dengan PSSI bahwa kami mengecam peristiwa ini. Jadi dalam kaitannya dengan PON, itu tidak semata-mata kita itu hanya bertanding dalam arti menunjukkan prestasi terbaik masing-masing, tetapi juga diutamakan dalam rangka merajut persatuan, merajut tali silaturahmi antara sesama. Untuk pertandingan PON memang kita tidak semata-mata sebenarnya untuk meraih prestasi, tetapi balik lagi, mereka juga harusnya juga bisa untuk mengakomodasi apa yang menjadi cita-cita anak muda kita di PON. Ya, utamanya kalau di dunia sepak bola kan fair play ya. Fair play. Kita lanjutin dengan penjelasannya beliau. Anak bangsa yang ketemu pada saat peristiwa PON. Ini merupakan sesuatu yang sudah kita sering sampaikan, sehingga mereka-mereka yang tidak sesuai dengan yang sudah kita sampaikan dan norma yang berlaku di PSSI, maka akan dilakukan investigasi secara mendalam. PSSI akan melakukan investigasi secara mendalam kepada atlet dan kepada wasit yang dianggap melakukan keputusan yang kontroversi. Saya sudah koordinasi dengan technical delegate dari PSSI, di mana didampingi oleh pihak hukum. Mereka menyatakan bahwa untuk atlet yang memukul pelatih itu sanksinya minimum tidak boleh bermain selama 6 bulan. Itu minimum. Sedangkan dari PSSI mengatakan akan diberikan sanksi yang maksimal. Nah, ini apa yang tadi saya pernah sampaikan ya. Itu minimum 6 bulan. Yang memukul wasit tadi, memukul wasit ya, beliau namanya memukul pelatih, memukul wasit. Minimum adalah 6 bulan. Tetapi PSSI akan melakukan sanksi maksimum. Artinya apa? Sanksi maksimumnya apa? Seumur hidup nggak boleh bermain di dunia sepak bola Indonesia. Ngeri nggak? Kasian nggak anak itu? Ya, apa yang dia perbuat ya itulah dia yang akan panen. Karena ya nggak semata-mata memang salahnya si pemain itu ya. Cuman ada unsur kesalahan wasitnya, ada unsur manajemen timnya juga sama. Karena manajemen timnya nggak bisa mengelola emosi pemain juga dia salah juga. Wasit karena membuat keputusan-keputusan yang kontroversial, membuat pemain meluap emosinya yang meledak, ya salah juga. Pemain itu apalagi
dia nggak bisa mengontrol emosi, ya salah. Jangankan memukul, megang aja nggak boleh. Ya, itulah yang saya katakan. Ini sangat menyedihkan. Harapannya dia untuk menjadi pemain sepak bola sudah hancur, sudah punah, nggak ada harapan lagi. Dan memang PSSI harus menegakkan itu, aturan itu harus ditegakkan. Tetapi PSSI juga harus menegakkan peraturan ke yang lainnya, ke wasitnya, ke petugas pertandingannya, penyelenggara, semua. Makanya yang ditugaskan harusnya Satgas anti mafia itu, mafia sepak bola. Jangan hanya PSSI, apalagi nanti yang ditugasnya cuman PSSI Aceh misalkan, Pemprov Aceh. Jangan sampai, harus pusat, PSSI pusat dan Satgas anti mafia pusat yang diturunkan ke situ. Supaya adil. Kalau perlu buka-bukaan semuanya. Ya, kita lanjutkan penjelasan dari beliau. Ini nanti akan kita ikuti prosesnya. Sedangkan wasit, ya di samping sekarang sakit, juga akan mendapatkan sanksi apabila memang terbukti keputusan-keputusan yang disampaikan selama memimpin pertandingan itu benar-benar kontroversi. Inilah kita yang kita ambil langkah-langkah di lapangan, dan dengan sendirinya nanti wasit akan mendapat sanksi sesuai dengan norma yang berlaku di PSSI. Dan kita juga masih punya wasit yang lain karena pertandingannya cukup banyak dari wasit yang lain, sehingga PSSI dan technical delegate yang sebagai representasi PSSI nanti akan mengambil langkah-langkah ke depan. Kita masih ada beberapa pertandingan karena ini sudah masuk menjelang 4 besar. Nah, pada saat bertanding sepak bola itu masih beberapa kali terjadi atau masih sering terjadi. Apa disebabkan karena wasit yang memberikan keputusan secara kontroversi sehingga terjadi hal-hal terhadap wasit, atau perkelahian antar atlet di lapangan karena ada sesuatu yang dianggapnya tidak pas, atau mungkin karena ulah dari para supporter. Nah, ini masih sering kita ketemukan ya. Dan ada satu karakter masyarakat kita secara umum. Saya ketemu baik itu di Surabaya, di Sidoarjo, Riau, Medan, bahkan di tempat lain, masyarakat kita itu masih belum bisa atau kurang bisa menerima apabila tim daerahnya atau tim kebanggaannya kalah. Padahal ini kan bisa saja terjadi. Ya, ini dipotong dulu. Memang masyarakat kita ya, semuanya, kebanyakan lah, mayoritas lah ya, bukan semuanya juga, ada yang menerima, ada yang seperti yang Bapak katakan tadi, belum bisa menerima kalau tim kesayangan kita kalah. Maunya menang terus ya, apalagi kalau main di kandang. Dan itulah memang karakter yang jelek ya, yang kurang bagus buat masyarakat kita. Karena dalam dunia sepak bola, apalagi pertandingan ya, ada menang, ada kalah. Kalau menang ya kita meluapkan kemenangan kita, euforianya ya. Kadang euforia kita juga terlalu berlebihan. Dan kalau kalah, kita meluapkan kekecewaannya juga terlalu berlebihan. Bahkan sampai ke arah yang negatif ya, merusak fasilitas umum, tawuran gitu, menyerang orang yang nggak bersalah. Dan itulah karakter itulah yang harusnya dihilangkan. Itu tugas siapa? Ya tugas PSSI sekali lagi sebagai induk sepak bola di Indonesia ya. Mereka harus memberikan seminar-seminar ya, atau pelatihan-pelatihan buat pendukung supporter di Indonesia. Karena supporter kebanyakan ya, saya
nyebut ini semuanya, kebanyakan mayoritas supporter yang membuat kerusuhan adalah remaja yang emosinya masih labil. Remaja-remaja umur 15-an sampai ke umur 18-an. Mereka emosinya masih labil. Mereka masih mencari jati diri, dan itu harusnya PSSI di situ turun ke sekolah-sekolah gitu ya. Nggak harus ke kelompok supporter. Biasanya kalau kelompok supporter itu dia sudah terdidik ya, udah terdidik karena ada pemimpinnya. Supporter kita pemimpinnya bagus-bagus. Mereka juga tahu peraturan sepak bola, dia tahu cara mengorganisasi massa ya. Tetapi di situ kan yang menonton di stadion itu kan nggak cuma kelompok supporter. Misalkan kalau di Bandung Viking atau Boboto ya, kalau Boboto mungkin seluruhnya ya, Viking ya. Kalau di Surabaya ada Bonek, di Arema ada Aremania. Kan kalau yang di itu stadion nggak semuanya Viking yang nonton. Boboto keseluruhan. Di Surabaya juga bukan Bonek semua. Jadi kalau yang mengatasnamakan Bonek atau mengatasnamakan Viking, mereka belum tentu ikut dalam pelatihan di kelompoknya itu. Jadi ada beberapa anak-anak muda yang masih, biasanya sih yang sering membuat kerusuhan itu kan yang remaja itu. Kalau yang udah umur 25-an ke atas kan mereka emosinya sudah mulai teratur. Mereka tahu, oh kalau saya lakukan ini resikonya gini. Tapi kalau anak-anak muda mereka masih mencari jati diri, dan itu harusnya PSSI turun ke situ. Datang ke sekolah-sekolah di sekitaran, misalkan di Bandung gitu ya. Di sekitaran Bandung, datang kasihlah arahan buat anak-anak yang, terutama anak-anak laki-lakinya yang mau menonton sepak bola harus gimana. Karena mereka perlu diarahkan sebenarnya, perlu diarahkan, bukan dijauhi. Kalau memberikan sanksi memberikan sanksi ke klub, misalkan nggak boleh ada penonton datang, ya klubnya yang rugi. Dan nanti kalau sudah diperbolehkan tiga pertandingan nggak boleh ada supporter yang datang ke lapangan setelah pertandingan, ya untuk supporter yang memang cinta ya, yang memang mengerti aturan, mereka datang lagi mendukung timnya dan tertib. Tapi yang mereka yang masih labil, mereka tetap nggak memperhatikan itu. Pokoknya apa yang mereka pikirkan, misalkan mereka pingin kemenangan, setelah menang mereka konvoy di jalan, mereka merayakannya. Tapi kalau itu nggak terjadi, mereka membuat keributan. Tetap konvoynya tapi sambil konvoy mereka meluapkan kekecewaan dengan keributan. Nggak sedikit dari supporter yang datang ke lapangan, pulang kumpul-kumpul sambil minum-minuman gitu ya, nggak sedikit itu, ada beberapa. Makanya ya sebenarnya tugas dari PSSI itu memberikan penyuluhan ya, memberikan pengertian kepada supporter seperti itu, bukan dijauhin ya. Ya ini memang tugas yang sangat berat buat PSSI. Dan tapi saya yakin dengan kepemimpinan yang sekarang, kepengurusan sekarang harusnya bisa. Oke, lanjut ya, kita dengarkan penjelasan dari panitia PON. Seperti dulu kejadian di Riau bertanding dengan yang dari Sumatera Utara, kebetulan Riau-nya kalah. Stadion yang tidak tahu apa-apa juga kena dampaknya. Kemudian di Sidoarjo antara Persebaya dengan Trans itu juga terjadi rusak. Kemudian yang sangat menghebohkan kita semua bahkan secara internasional, kejadian Pekanjuruhan Persebaya dengan Arema itu sampai berdampak banyak korban karena peristiwa sepak bola. Sehingga
dengan kejadian-kejadian yang lalu dihadapkan dengan apa yang terjadi di PON ini, PSSI dan KONI sangat mengecam ini, dan ini merupakan upaya untuk meminimalisasi peristiwa-peristiwa yang sama ke depan. Jangan sampai nanti terjadi wasit dipukuli lagi oleh pelatihnya, tim, atau oleh atlet, atau oleh orang-orang lain, atau supporter dan sebagainya. Nah, upaya tegas ini kita berharap akan mendapatkan satu respon positif dan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Saya kira itu hal-hal yang kami sampaikan, dan kami sangat prihatin dengan kejadian ini, karena PON sebetulnya persaudaraan persatuan. Kita rajut bersama mendatangkan seluruh penjuru tanah air kumpul di suatu tempat. Ya, sama, kita sangat prihatin sekali ya Pak ya. Sangat prihatin atas kejadian ini, dan saya mendukung dan saya berharap PSSI akan menurunkan tim untuk investigasi, bukan dari pengurus PSSI daerah, tetapi pengurus PSSI pusat langsung bersama dengan Satgas Anti Mafia Sepak Bola, diturunkan langsung dari pusat. Dan saya minta, saya berharap ya, saya nggak berhak minta, saya berharap dan ini dilakukan secara terbuka dan dibuka di media. Hasilnya apa? Itu. Lanjut ya. Kita dengarkan lagi dari pengurus pertandingannya di bidang pertandingan, ketua bidang pertandingan. Ya, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Suwarno dan Mas Rian. Benar sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Suwarno, itulah yang terjadi, dan kami dari bidang pertandingan di PON wilayah Aceh, intinya kami cukup menghargai prinsip-prinsip fair play dalam olahraga dan mengecam kegaduhan yang terjadi dalam pertandingan sepak bola Aceh melawan Sulawesi Tengah. Olahraga sebagai ajang silaturahmi mestinya dan prestasi, maka kami memandang sama semua kontingen, karena semua tamu yang datang ke Aceh adalah orang-orang yang harus kami muliakan. Maka dari itu tidak ada keberpihakan dari kami dalam melaksanakan pertandingan, khususnya cabang sepak bola. Kami cukup netral, kami melayani sama semua kontingen yang datang. Maka dari itu kami mendukung sikap PSSI untuk menyatakan kejadian pertandingan kemarin antara Aceh dan Sulteng sesuai dengan regulasi yang berlaku di PSSI. Ya, Pak Banta ini beliau menyampaikan ya, dalam pertandingan antara Sulteng dan Aceh sebenarnya tidak ada keperpihakan dari pihak penyelenggara. Dan saya berharap memang seperti itu. Beliau mengatakan seperti itu, dan kita harus percaya bahwa memang sebenarnya pihak penyelenggara tidak ada keperpihakan. Dan tetapi bukannya, walaupun pihak penyelenggara tidak ada keberpihakan, bukan berarti di sekitar-sekitarnya tidak ada mafia. Tidak ada orang yang bermain politik. Karena kebanyakan ya, mayoritas ya, yang berkecimpung di dunia sepak bola nasional atau olahraga nasional adalah beliau-beliau juga yang pandai bermain politik atau bahkan turun di kompetisi politik, dan mereka pandai sekali untuk bermain politik. Dan saya harap memang PSSI pusat yang turun nanti untuk menginvestigasi pertandingan ini, dan Satgas Mafia juga harusnya diturunkan di situ untuk menginterogasi, untuk mencari sumber masalah
Dan sehingga kedepannya tidak ada lagi masalah seperti ini yang membuat pecinta sepak bola di Indonesia sangat-sangat tersayat hatinya ya. Di lain pihak kita sedang bangga-bangganya dengan tim nasional Indonesia yang berhasil membuktikan kelasnya, yang berhasil meraih 2 poin di 2 pertandingan awal, yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di dunia sepak bola internasional. Kita sedang bangga-bangganya dan harapan kita sedang tinggi-tingginya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tetapi dengan adanya hal seperti ini, kami masyarakat sepak bola juga sangat-sangat sakit hatinya. Lebih sakit daripada kita kalah. Karena harapannya pemain-pemain muda ini nanti yang akan menjadi pemegang tongkat estafet buat pemain-pemain tim nasional kita yang sekarang ada di timnas. Kita juga tidak berharap selalu melakukan naturalisasi, karena adanya kompetisi di Indonesia juga nantinya diharapkan memberikan kontribusi kepada persepak bolaan Indonesia, khususnya ujungnya kan di timnas Indonesia. Karena sekarang kita belum ada kompetisi yang bagus, belum ada atau belum ketemu pemain-pemain yang bagus ya. PSSI melakukan kebijakan naturalisasi dengan mencari pemain-pemain keturunan kita yang bermain di luar negeri. Bukan pemain asing ya, pemain-pemain keturunan kita yang bermain di luar negeri untuk mau membela timnas Indonesia. Dan kebetulan kita mempunyai banyak pemain-pemain keturunan yang bermain di luar negeri, dan beliau masih cinta dengan Indonesia, masih mencintai Indonesia dan mau membela timnas Indonesia. Ya, semoga kedepannya dunia sepak bola kita semakin baik ya. Terlepas dari ini, mudah-mudahan ini dapat diselesaikan dengan baik dan kedepannya tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Semoga Indonesia sepak bolanya semakin berkembang dan semakin dapat mengharumkan nama Indonesia di luar negeri. Indonesia bisa.